Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Sawidi dari kelas IT 402. Di presentasi kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang use case dan activity diagram. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah analisa berbasis objek yang dibimbing oleh Bapak Catur Nugroho Eskom Mkom. Jadi kita masuk use case dan activity diagram. Adalah dua jenis diagram dalam Unified Modeling Language (UML) yang digunakan untuk memodelkan sistem atau aplikasi perangkat lunak. Use case diagram digunakan untuk memodelkan fungsionalitas sistem dari prospek pengguna. Kemudian activity diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja atau aktivitas sistem. Jadi ini adalah beberapa tampilan dari use case. Kemudian ada activity diagram untuk register, activity diagram pendaftaran kelas, dan lihat jadwal kelas. Kita masuk ke presentasinya langsung. Saya di sini menggunakan Whimsical. Jadi di sini itu dia ada. Kita masuk ke use case. Di sistem yang telah saya buat, mahasiswa bisa melakukan beberapa aktivitas seperti registrasi, pendaftaran kelas, lihat jadwal kelas. Di mana registrasi dan pendaftaran kelas ini dia berhubungan dengan aktor sekolah. Oke, kita masuk ke activity diagram untuk registrasi. Jadi simbol ini artinya mulai dan diakhiri dengan selesai. Pertama, siswa dapat menekan tombol registrasi pada halaman website. Kemudian, sistem akan menampilkan form registrasi dan mengembalikannya kepada pengguna. Kemudian, pengguna dapat mengisi form registrasi yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian, selanjutnya, si admin akan memeriksa dokumen pendaftar. Kemudian dia masuk ke decision, apakah sudah sesuai. Kalau belum, dia akan menampilkan pesan dokumen belum sesuai dan mengembalikan ke aktivitas sebelumnya, di mana yaitu menampilkan form register. Kemudian dia akan mengulang mengisi form registrasi. Kemudian jika sudah selesai, pendaftaran dokumennya sudah sesuai, dia akan lanjut ke proses melakukan pembayaran. Kemudian, jika user telah melakukan pembayaran, sistem akan memverifikasi pembayaran dan selesai. Sampai di sini, proses registrasi telah berhasil. Kemudian kita masuk ke activity kedua, yaitu pendaftaran kelas. Jadi sama seperti sebelumnya, simbol ini artinya mulai. Pertama, user siswa dapat memilih kelas yang diinginkan. Kemudian sistem melakukan pengecekan apakah kelas tersebut tersedia. Jika tidak tersedia, menampilkan bahwa kelas tidak tersedia. Dia akan mengembalikan ke proses sebelumnya, yaitu memilih kelas yang diinginkan. Jika kelas tersedia, maka dia akan masuk ke sisi admin, di mana admin melakukan pendaftaran kelas secara manual. Kemudian dia akan menyimpan ke sistem data yang telah disimpan dan memberikan notifikasi kepada siswa bahwa dia telah berhasil mendaftar ke kelas yang dia pilih, gitu. Kemudian prosesnya selesai. Kemudian masuk ke activity diagram selanjutnya, yaitu lihat jadwal kelas. Di sini itu aktornya cuma ada dua, yaitu mahasiswa dan
ya mahasiswa dan sistem. Jadi activity-nya yaitu mulai, user mengklik tombol itu lihat jadwal di website, kemudian sistem menerima permintaan user, kemudian sistem melakukan pencarian data tentang kelas tersebut. Siswa selanjutnya sistem mengembalikan data dari jadwal kelas tersebut dan selesai. Oke, mungkin presentasi dari saya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.